Video kali ini kita akan menjelaskan pemakaian atau collecting data menggunakan aplikasi survei tanahku jika tidak ada sinyal internet atau offline. Jadi kita masuk akun kita, kemudian kita memilih kanta. Kalau ASN sesuai penugasan kantanya di mana, kalau KJSKB sesuai kontraknya di mana. Kemudian ke menu utama aplikasi survei tanahku, kemudian di menu persiapan kita buat project kita seperti yang di online kan juga kita buat project database project kita namai ini kita namai Mampang PM, kita bisa namai sesuai nama desanya PTSL desa apa. Kemudian bedanya yaitu kalau offline ini kita harus setting area kerja dulu agar peta kita itu telah tercatch ya di handphone kita. Jadi ketika kita tidak dapat sinyal nanti peta Google-nya itu bisa kelihatan. Jadi kita saat kita di kantor sebelum ke lapangan, sebaiknya kita nge-catch dulu jika tidak ada peta citra satelit atau peta foto udara UAV. Kalau kami sarankan, paling tidak menggunakan peta foto UAV lah. Ini cuma kita cuma hanya untuk membandingkan aja nih. Kalau mau pakai citra yang ada di Google, kita bisa set area kerjanya. Kemudian kita kalau sudah set itu ada setting zoom ya Bapak Ibu. Nah, itu setting zoom kita bisa coba-coba setting zoomnya berapa. Kemudian kita unduh Google-nya. Ini proses pengunduhannya. Ini catching yang kita telah unduh. Kemudian, jika kita ingin memasukkan data vektor offline ke dalam aplikasi survei tanahku, kita convert dulu data DWG kita ke format GeoJSON. Nah, format GeoJSON ini ngirimnya ke handphone harus menggunakan email Bapak Ibu ya, karena ada metadata yaitu ekstrak HTML-nya yang diperlukan untuk masuk ke aplikasi survei tanahku. Jadi di dalam data GeoJSON itu ada data HTML dan kita input, cari filenya di mana di handphone. Nah itu data vektornya sudah masuk di situ. Nah, kemudian jika kita ingin mengimpor data raster berupa MBTile, kita juga tinggal tadi ada tools import MBTile, kita cari datanya di handphone, kemudian kita imporkan, kita masukkan. Ya ini kan, nah perbedaannya jadi kita ada data UAV-nya atau data foto udara drone-nya. Jadi lebih bagus seperti ini dan kita importkan juga data spasial offline-nya tadi. Mungkin itu bedanya dengan online ya. Kalau online kan langsung. Kemudian kita buka menu utama, kita mulai melakukan aktivitas collecting data, itu survei, kita buat membuka peta kerja, ya database kita yang tadi yang telah kita buat, kemudian kita mulai melakukan pengukuran dan collecting data yuridis. Jadi ini kita mau menghubungkan ke GPS eksternal, yaitu tadi pilih Bluetooth ke GNSS, kemudian kita connect. Jadi itu tampilannya kalau sudah connect receiver GNSS-nya. Kalau fake itu warnanya hijau Bapak Ibu. Dan kita bisa menyimpan data itu kalau datanya sudah fake. Kemudian kita klik simpan itu kalau datanya sudah fake. Jadi itu ada bulat-bulat itu merupakan posisi GNSS-nya, posisi alat GPS-nya. Dan kalau sudah di posisi di patoknya itu bisa kita simpan beberapa titik. Ya. Jadi kita ini juga selain GNSS kita bisa masukkan data sudut jarak dari meteran ataupun dari TS. Kemudian kita di sini tadi pembuatan peta bidang. Jadi kita
buatkan poligon dari hasil pengamatan GPS tadi. Kita buat poligonnya, titik-titiknya tadi kita gariskan. Jadi di sini ada juga auto snap, jadi kita bisa langsung menghubungkan titik-titik tadi Bapak Ibu. Dan setelah saya membuat peta bidang tanah, kita buat atributnya di klip dokumen itu. Nah, jadi mengisi atribut persil ini kita isi selengkap-lengkapnya. Ini jalan di mana kan, alamat bidang tanah itu tadi, toolsnya, kemudian yang row kedua itu penggunaan tanahnya apa. Jadi kita harus mengisi secara lengkap karena harus informatif Bapak Ibu ya. Kemudian luas tanah itu udah otomatis, itu tidak bisa kita edit karena dia menghitung poligon yang kita buat tadi. Oke, kemudian ini perbedaan dari mode online dengan offline. Karena ketika kita dapat sinyal atau ada sinyal di survei tanahku, kita ketika langsung input nick itu karena dia terkoneksi ke Dukcapil, kalau online dia langsung mendapatkan data. Nah, tetapi karena kita tidak ada sinyal, kita offline, jadi kita inputnya manual. Jadi menunya itu perorangan tanpa NIK. Jadi kita input nick-nya manual, ini kan karena kita offline. Terus kita isi keterangan-keterangannya itu dengan sesuai dengan identitasnya. Jadi kita isi manual di sini Bapak Ibu. Kalau online kan langsung input nomor nick-nya, itu data-datanya langsung keluar. Kalau offline kita harus ngisi manual. Isi dengan selengkap-lengkapnya, nomor telepon, dan jika ada email kita isi juga emailnya. Dan kalau sudah, kita simpan. Ketika kita klik menu simpan itu dia otomatis meminta foto lagi ya. Ini bisa berapa kali foto, kita foto identitasnya. Dan halaman berikutnya itu merupakan alas hak. Jadi pilih salah satu alas hak di atas, atau kalau tidak ada di daftar alas hak yang telah disediakan, bisa pilih lainnya, itu nanti diuraikan sendiri di sini. Kalau ini misalkan akta jual beli nomornya berapa, uraiannya apa. Jika tidak ada di sini daftarnya, jadi bisa pilih lainnya dan uraiannya ditulis dengan lengkap apa alas haknya. Sini kita contohkan akta jual beli, kemudian simpan. Berikutnya halaman setelah kita simpan itu dia otomatis minta foto dokumennya Bapak Ibu ya. Jadi kita langsung fotoin akta jual belinya tadi ya. Bisa lebih dari satu kali foto atau satu kali halaman ya. Jadi bisa 4 kali foto, kalau dia 4 halaman dan 3 halaman dan seterusnya. Kemudian kita halaman selanjutnya itu menginput bukti pajak. Sini ada pilihannya giri, letter C, petok, petok D, atau dan yang lainnya seperti yang tadi juga bisa diuraikan sendiri jika tidak ada di pilihannya. Kemudian kita foto lagi dokumennya. Oke, jadi di sini ada daftar tadi pemilik, alas hak dan pajaknya. Kemudian input deskripsi tanah. Nah, di sini kita uraikan tanah itu adalah apa, utarannya apa, di sejelas-jelasnya kita uraikan kondisi lapangan, bidang-bidang yang kita ukur ya. Ini ketika kita klik simpan nanti dia akan ada keluar foto lagi, kita foto fisik bidang tanahnya di lapangan. Ya, misalkan ini kita foto bidang tanah, bisa juga kita foto patok-patoknya nanti di sini, dan ini bisa lebih dari satu foto. Kemudian kita ke penunjuk batas atau pemilik. Jadi di sini kita koneksikan ke finger reader Bapak Ibu ya lewat Bluetooth. Kita pairing lagi Bluetoothnya,
kita cari serial number dari finger readernya. Ya, kalau sudah connect, nah di situ ada pilihan di layar itu, eh, row pertama itu berupa nama, kemudian row kedua itu berupa sebagai apa. Ya, ini kita koneksi device dulu, koneksi serial numbernya. Nah, itu ada connection successful antara finger reader sama aplikasi Sopetan. Aku udah connect, kemudian kita isi input nama. Misalkan ini penunjuk batas, kita tulis nama penunjuk batasnya siapa, kemudian dia sebagai apa, apakah sebagai kuasa atau sebagai pemilik atau sebagai pemohon. Kemudian tidak hanya pemilik ya Bapak Ibu, juga kita harus merekam sidik jari tetangga sebelah-sebelahnya, utara, barat, timur, dan selatan. Nah, ini cara untuk connecting, merekam. Nah, itu 2 kali, jadi dia setelah bunyi itu langsung ada pilihan. Oke, menyimpan. Ya, ini udah tersimpan datanya Bapak Ibu. Data biometriknya sudah tersimpan. Oke. Jadi ini perekaman sidik jari ini bisa lebih dari 1 orang ya. Jadi kita di sini bisa merekam pertama pemilik atau kuasa pemilik yang menunjukkan batas atau penunjuk batas selain pemilik. Kemudian tetangga perbatasan utara, timur, barat, selatan itu bisa kita rekam semua. Jadi data biometrik sidik jarinya kita rekam. Cara merekamannya itu tempelin 2 kali. Ya. Ya, bunyi dia kalau sudah rekam dan klik OK. Ini kita contohkan beberapa orang bisa kita rekam. Setelah itu kita lihat di daftarnya Bapak Ibu ya. Penunjuk batas tadi ini kalau udah direkam kan banyak itu tadi. Kemudian pemilik, deskripsinya udah lengkap, alasan udah lengkap, perpajakan sudah lengkap. Ya, perlu diingat Bapak Ibu, setelah kita collecting data tadi, kita mensinkronisasinya pada saat kita dapat sinyal ya. Mungkin pas kita saat ke base camp atau ke kantor, baru kita bisa sinkronisasi. Menu untuk sinkronisasi. Jadi dia tadi ada database kita atau project kita tadi, Mampang Online tadi. Kemudian kita akan mensinkronisasikan. Kita pilih dulu desanya. Ya, kita pilih desa, kemudian di situ ada upload peta kerja. Nah, ini kita klik ini untuk mensinkronkan atau mengupload ke dashboard atau ke pengolahan data nantinya. Kemudian upload dokumen. Jadi dokumen yang telah kita rekam tadi kita upload lagi ke dashboard. Ya, itu sampai sinkronisasi, sampai nanti pengolahan data di dashboard. Mungkin itu saja Bapak Ibu dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.